Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, matur nuwun Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati semua Ustaz Sam yang dengan penuh jiwa dan raga ini mengembangkan BMI bersama timnya, terutama Mas Budi Sanjaya ini. Nah, Mas Budi sih dari dulu semangat, saya percaya. Terus Mas Joko Martono. Nah, yang Wabil khusus Ustadz Wukir Saputra LCMD Al-Hafiz. Insya Allah sebentar lagi atau sudah gabung ya. Assalamualaikum Ustadz Wukir. Belum. Kemudian yang saya hormati semua Bapak dan mungkin ada Ibu juga ya yang ikut ngaji di BMI ini. Selamat ngaji bersama. Yang malam hari ini insya Allah ya kajian tauhid dengan tema syafaat yang dibawakan oleh Ustadz Wukir Saputra LCMD Al-Hafiz. Pertama dan yang utama, mari kita selaku makhluk yang lemah ya kita tidak lupa selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat taufik hidayah, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan semoga majelis ilmu BMI ini membawa sebuah kemanfaatan dan membawakan kita untuk peningkatan keimanan kita. Amin Allahumma amin. Ini ya Kemudian Allah. yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Baik, sebelum mulai, maka kita bacakan agenda acara malam hari ini. Jadi nanti kita ada pembukaan, kemudian dilanjutkan ya oleh Pak Solikul Hadi, yaitu apa namanya suratnya Al-Baqarah ayat 254 sampai 256 nanti diterjemahkan oleh Bapak Agus Sidik. Kemudian nanti ada prakata dari Mas Budi Setianjaya, langsung nanti pemaparan materi inti, dan yang terakhir nanti ujian ya. Jadi nanti ada tes penilaian di akhir eh, ini nanti. Jadi tolong disimak baik-baik. Oh bukan, tanya jawab kok ujian. Maaf. Siap-siap. Baik, baik. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Mas Solikul Hadi silakan untuk tilawahnya surat Al-Baqarah ayat 254 25. Nanti langsung disambung terjemahan yang terhormat Bapak Agus Sidik. Monggo Pak Solikul Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذين يشفع عنده Anzalladzi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang orang yang zalim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko lanjut. Mik. Wah maaf nih, lama nggak jadi mute-nya nggak tak buka ini. Baik, terima kasih banyak Mas Solikul Hadi sama Bapak Agus Sidik. Ya, semoga ayat-ayat ini memperingatkan kita untuk selalu mendadaburi apa itu isi Al-Quran sehingga kita tidak hanya membaca, tidak hanya mendadaburi, tapi mengimplementasikan itu yang penting. Baik, sekarang dari Mas Budi Setianjaya AA ini. Waktunya 5 menit Prakarta ya Mas ya. Ini tak waktu ini jadi nanti 5 menit tak mute. Ya, monggo Mas AA. Rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Mahdillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala bi kitabil arin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati Ustadz Sam, Ustadz Ukir, dan Bapak-Bapak sekalian, juga pengurus-pengurus BMI yang sudah hadir di dalam majelis ini. Pertama-tama mungkin saya udah kangen ini sama Ustadz Ukir, udah lama nggak ketemu. Saya sapa dulu, mohon izin Bapak-Bapak. Ustadz Ukir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi. Ya, ini Ustadz Ukir memang salah satu Ustadz muda yang energik ya, yang ada di BMI. Jadi, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Semoga Saya- kita sehat selalu. Anaknya nambah itu. Saya dengar di Jakarta Bekasi sekarang suhu udara udah naik 5 derajat Ustadz. Iya. Jadi dari rata-rata suhu nasional, Jakarta sama Bekasi udah naik 5 derajat. Lebih panas. Terus Benar hubungan- Ustadz? Pak, kita kan di Bogor, Pak. Tapi Bogor juga sama. Sama Bogor ya. Iya, soalnya sampai sana. Soalnya kan ini ada acara pencalonan itu Ustadz. Jadi udara Oh, di sana naik. Jadi Suhu naik panas derajat gitu ya. lebih tinggi. Baik ya, paham. Barakallahu fiik ya. Mungkin sampai Oktober tahun depan kali. Yang penting kepala dingin aja Pak, walaupun suhu panas, hati dingin dan kepala dingin. Monggo. Benar. Ya memang ini memang hari-hari yang memang buat bapak-bapak ibu sekalian ini, mungkin ibu-ibu ya. Ini untuk ibu-ibu terutama ini dalam waktu ke depan ini kecap bangau ini agak susah nanti dicari di pasar. Mungkin harus stok dulu ya. Karena nanti akan banyak jualan kecap kita. Dengar-dengar orang jualan kecap di sana sini. Kecap manis atau kecap asin, Pak? Kecap manis. Oh, kan ada juga kecap asin. Ibu-ibu belinya kecap asin aja ya. Jangan Terus? terprovokasi sama Pak Budi pokoknya ibu-ibu. Ayo dari mulai ah. Monggo Pak, ini intermezzonya cukup nih. Iya, Monggo. Ustaz. Ya, jadi Tinggal 1 menit ya. baru 1 menit. Belum sambutan loh. Monggo Pak. Ya, ini memang ya menyambut ini yang hangat-hangat tadi. Ini memang sekarang ini memang ya banyak juga nih yang kita lihat juga di handphone kita, seliuran hoak-hoak maupun berita-berita yang mungkin kita harus hati-hati lah. Tapi ada satu hal yang mungkin sekarang juga kita harus waspadai, bahwa banyak bocoran-bocoran juga nih, bocoran-bocoran yang mungkin satu pihak mencari bocoran yang lain, satu pihak mencari bocoran lain untuk dibocorin keluar gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin penting masalah bocoran ini, yang mungkin saya agak sedikit bahas masalah bocoran. Kalau kita dulu ya, mungkin SMA atau universitas dulu, itu kalau kita biasa dulu mau ujian, itu kita bukannya banyak belajar materinya, tapi yang paling banyak nyari adalah bocorannya. Bocoran, ya Kak Jok? Bocoran-bocoran soal, Ya. makanya ada Smokel. itu namanya kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ujian itu bocoran-bocoran yang dijual maupun disebarkan untuk mengikuti ujian. Tapi ada satu hal Aku bisa ini. Gimana? jarang curang aku jarang curang bisa. Ada satu hal yang mungkin kita perlu juga ketahui, bahwa kalau dulu biasanya kita memang belajar itu, kalau dulu ya, mungkin sekarang enggak ya. Ya banyaknya itu nyari bocoran-bocoran seperti itu. Hanya yang hubungannya dengan materi kali ini adalah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah memberi bocoran sebetulnya. Bocoran tentang masalah syafaat ini. Jadi ada hadis
Muslim yang mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi Allah itu, ya Allah Maha Besar ya, itu memberi bocoran sama kita. Kalau kita mau mendapatkan syafaat di yaumil akhir itu, kita menjadi sohibnya Quran. Quran itu dalam arti sohibnya itu bukan teman ya. Teman itu pasti beda sama sohib. Sama sahabat lah. Sahabat itu ngerti, selalu bersama temannya, selalu teman sama orang yang dekat ya, tahu masalah-masalahnya. Tapi beda dengan teman. Lah di hadis itu di ashabihi ininya dikatakan bahwa itu adalah sohib. Jadi kalau kita di sini melihat bahwa Allah sudah memberi bocoran bahwa kalau kita mau mendapatkan syafaat atas nasib kita di yaumil akhir, kita menjadi sahib Al-Quran. Hanya masalahnya kita sudah diberi bocoran, banyak juga yang nggak mau nganggap ini masalah yang penting gitu loh. Padahal kalau bocoran soal pasti ngajar-ngejar sampai dibayar aja bisa. Tapi kalau bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghafal Quran, membaca Quran itu banyak yang keberatan. Nah, ini yang jadi masalah. Salah satu ya di umur-umur kita ini menghafal Quran jadi sesuatu yang sangat berat. Nggak cuma membaca tapi menghafal Quran dan mengamalkannya. Kalau sebagian ulama mengatakan di hadis tersebut bahwa membaca, menghafal dan mengamalkan itu. Jadi sahabat Quran seperti itu kira-kira. Nah, ini yang mungkin kita perlu perhatikan juga bahwa hubungan dengan malam ini ada pemberian materi mengenai syafaat yang mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ustadz Ukir. Nah, ini mungkin salah satu yang saya coba ingatkan lagi buat diri saya sama Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian bahwa bocoran sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tadi itu. Moga-moga nanti dari materi-materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Ukir bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk kita semua. Jadi dari saya begitu, Mas Joko Sulis. Udah 5 menit ya? Lebih kali. Ya, 5 menit lebih 4 menit. Ya, makasih, tapi luar biasa lah. Artinya lama pun tidak apa-apa, tapi sangat Turun salam, Pak. Terima kasih ya. Urung salam itu. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, Pak Budi. Baik, saya kira pendahuluannya sudah disampaikan oleh Mas Budi. Sebenarnya persis apa yang mau tak omongkan ya sama tadi yang sampaikan Pak Budi. Jadi saya nggak perlu lah ya. Nah, sebelum Ustadz Ukirnya ada pantun ini untuk memberi motivasi ini. Cakep. Di atas benang ada kupu-kupu. Kupu-kupu ditangkap si yoga. Datanglah selalu ke majelis ilmu karena majelis ilmu adalah taman surga. Baik, saya kira kita akan mendengarkan dengan khidmat ya, sedapat mungkin kita terapkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputra LCMD Al-Hafiz, sehingga saya waktu sampai jam 21.10 ya Ustadz ya. Insyaallah. Kurang lebih Ustadz, enggak apa-apa, itu hanya perkiraannya dari Ustadz Sam. Diperpanjang dikit juga enggak apa-apa. Ustadz Sam kan orangnya baik. Baik, terima kasih. Saya kira itu. Monggo Ustadz Ukir Saputra, waktu kami persilakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Amma ba'du.
Segala puji kita panjatkan, kita haturkan, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini di pertengahan bulan Rabiul Akhir ya, kita bisa bertatap wajah kembali ya, wujuhun yauma idzin ya, musfirah dhahikatun mustabsirah. Mudah-mudahan kita bertatap wajah di dunia ini dengan saling menampakkan senyuman, ya, kebahagiaan. Ini akan menjadi syafaat kelak ya, saling memberi syafaat karena pertemanan kita di dunia. Ya, ada beberapa syafaat yang akan kita sebutkan nanti. Di antaranya adalah syafaat orang-orang beriman kepada saudaranya, ya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis berkamuliah Indonesia karena ketakwaan ini bisa menjadi sebab kita saling memberi syafaat kelak, ya, di mana disebutkan tadi yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ini maksudnya adalah hari tersebut memberi orang-orang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak beramal soleh dulu sekarang. Sekarang kita harus banyak beramal soleh dulu. Ya, karena yang paling kita harapkan di akhirat kelak, sebelum kita mengharap syafaat, maka yang paling berpengaruh terhadap kebahagiaan kita atau kemudahan kita, ya, karena hari akhirat nih kita belum masuk surga, ya, kita belum masuk surga. Yang paling akan mempermudah diri kita di yaumul ba'ats, yaumul mahsyar adalah amal soleh kita, ketakwaan kita. Ini yang harus kita pahami di poin pertama pengajian kita pada malam hari ini. Oleh karena itu di ayat ini sebelum ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan tegaskan tidak ada syafaat kecuali ketakwaan kita sendiri. Itu pertama. Namun nanti di ayat kursi Allah sebutkan ada syafaat dengan izin Allah. Baik, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menggabungkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan pemahaman para ulama tafsir. Karena ada orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka menganggap pelaku dosa besar itu kekal di neraka, tidak akan mendapat syafaat. Nah, ini keyakinannya orang-orang sekte Khawarij dan sekte Mu'tazilah. Ya. Sekte Khawarij ini muncul pertama kali di pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian berlanjut sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok penyempal dalam Islam pertama kali, kelompok ahlu bid'ah pertama kali dalam Islam adalah sekte Khawarij. Ahlu bid'ah di sini maksudnya mereka benar-benar jauh dari ajaran Kanjeng Nabi SAW. Ya, maka mereka ya memahami menghafal dalil, membaca Quran, tapi pemahamannya hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati. Ya, bacaan mereka seperti panah yang dilepas, cepat melesat, nggak ada berbekas dalam hati, nggak ada. Sehingga mereka memberontak kaum muslimin, memberontak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di masa Ali pun mereka nggak setuju dengan peristiwa tahkim, ya, bahwa di kubu Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan hakim, kemudian di kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perang Siffin mengutus Amr bin As. Maka mereka membuat kesepakatan damai. Kita damai ya, damai. Maka ada kesepakatan damai, mereka tidak mau berperang. Nah, kemudian keluarlah golongan Khawarij. Ya, keluar golongan Khawarij, mereka mengatakan la hukma illa illallah, illa hukmallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi mereka tidak terima hukumnya, hukum Abu Musa al-Asy'ari dan hukum siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Padahal mereka bermusyawarah untuk menentukan mufakat, dan musyawarah diperintahkan. Ya, namun orang-orang Khawarij ini sekali lagi mereka mengetahui Al-Quran, bahkan hafal Quran, tapi nggak paham dalil. Mereka pemahamannya kacau sekali. Bacaan mereka hanya sampai tenggorokan. Ini yang disebut kaum Khawarij.
Ya, ini yang disebut dengan kaum Khawarij, ya. Jadi mereka di antara keyakinannya adalah menganggap pelaku dosa besar itu kekal di neraka, tidak akan dapat syafaat. Padahal pelaku dosa besar bukan pelaku syirik. Ini hati-hati ya dengan paham Khawarij ini. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, maka kita belajar agama pelan-pelan ya agar kita mengetahui ya kebaikan-kebaikan ya, dan kita mendapatkan yang disebut bocoran-bocoran tadi ya. Sebenarnya bocoran ini karena Allah memiliki salah satu sifat Rauf. Rauf itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah beritahu, ini loh jalan menuju surga, amalkan. Ini jalan-jalan yang kalau dilewati akan menuju neraka, jauhi. Ini sifat sayangnya Allah Ta'ala. Ya, seperti kalau kita sayang, kalau kita Rauf sama anak kita, maka kita akan kasih tahu, nah ini jalan kebaikan. Nah, kamu jangan lakukan ini akibatnya buruk. Nah, ini namanya sifat Rauf. Ya, maka ada dalam syariat ini pembahasan bab tentang syafaat. Walaupun Khawarij, Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah aneh lagi, mereka berpemahaman orang pelaku dosa besar itu nggak beriman, ya nggak kafir juga. Baina manzilatain katanya. Ya, di antara dua kedudukan, tapi mereka kekal di neraka. Ini pemahaman Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, baik. Ya, ini mengawali kajian kita yang semoga menjadi jalan menuju surga. Ya, baik. Allah Ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebagian rizki yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang kepadamu hari yang tidak ada lagi bai', tidak ada lagi jual beli. Nah, kita lihat komentar ulama yang bernama bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in. Ya. Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in, yang nanti Hasan Al-Basri ini salah satu muridnya ini ya yang menjadi tadi ya Mu'tazilah, karena dia nggak setuju dengan pendapat Hasan Al-Basri. Baik, pendapat Hasan Al-Basri tentang kehidupan dunia ini, bahwa hidup kita itu, dunia itu adalah pasar, ya, usia kita itu pasar, Pak. Ya, ini tafsir beliau. Oh, jadi usia kita itu pasar. Selama ada pasar, maka ada jual beli. Nah, inilah makna ayat di sini, wahai orang beriman, infaklah kalian. Ya, karena kita ketika berinfak, kita sedang berjual beli dengan Allah Ta'ala. Ya, kita menjual, Allah membeli amal kita. Kita menjual, Allah yang beli amal kita. Kalau hari pasar itu sudah ditutup, maka tidak ada lagi hari jual beli. Kapan pasar itu ditutup? Ya saat kita sedo, Pak. Saat kita semua dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita semua berpulang ke rahmatullah alaihi. Maka tidak ada lagi jual beli. Ya, bahkan kita ingin balik lagi ke pasar. Kita ingin balik lagi ke ma'rad, ke pameran, ke pasar, ke pertunjukan. Artinya ingin balik lagi mana? Ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan jual beli lagi. Supaya dapat apa? Dapat untung, pahala besar. Ya, maka ketika usia kita sudah habis, tidak ada lagi waktu untuk jual beli. Ya, manfaatkan usia kita, Pak. Manfaatkan usia kita sebaik-baiknya. Makanya kalau kita nggak ngaji kayaknya rugi sekali ya. Kalau kita nggak ngaji ini rugi sekali. Ditelateni, Pak, ditelateni, ditekuni. Ya, kita ngaji Quran sepekan 2 kali ini harus semangat ya. Apalagi gurunya ganti geser. Apalagi gurunya Ustadz Sam ya. Nah, ini sebenarnya yang Ustadz muda ini Pak Budi, ya, yang Ustadz muda itu Ustadz Sam ini. Baik, ya, maka kita harus semangat ya. Hari jual beli kita manfaatkan. Bahkan di ayat Al-Quran dikatakan innallaha ishtara, innallaha ishtara minal mu'minin. Allah membeli dari kita orang-orang mukminin, ya, jiwa kita, ya, kelak di akhirat ya akan dibeli Allah. Bi anna lahu al jannah, ya, bahwa orang-orang beriman itu kalau jual beli, Allah beli jualan kita, Pak. Allah beli jualan kita
dibeli Allah dengan apa? Bi anna lahum jannah. Allah akan berikan mereka surga. Bayangkan, Allah beli dagangan kita, jual beli kita dengan surga. Nah, maka ini bab pertama dalam bab syafaat. Karena yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita ya di dalam faidah ayat-ayat yang sudah kita baca bahwa yang menyelamatkan seseorang pada hari kiamat kelak ya jelas dengan rahmat Allah ya. Setelah rahmat Allah adalah ketakwaannya sendiri, yaitu amal solehnya sendiri. Sudah kita baca tadi ya. Kita sudah membacanya ayat Al-Baqarah ayat 254 ya. Sebelum hari jual beli itu tidak ada lagi. Ya, kita manfaatkan usia kita. Yang mampu infak, monggo infak. Kita bantu saudara kita di Palestina, ya harta kita banyak misalkan, kita bantu. Makanya Pak Budi ya sebenarnya daripada ngurusin cuaca naik 5 derajat, mendingan kita fokus berdoa untuk saudara kita di Palestina. Ya mau yang jadi siapapun, monggo. Ya ini sudah takdir. Ya nanti kita serahkan pada takdir. Ya dulu kita tidak mengharapkan fulan sebagai pemimpin. Ya karena sudah takdir Allah ya sudah kita sabar. Walaupun mungkin utang nambah ini dan itu banyak kerugian di sini sudah qadarullah ya, yang penting kita selalu bisa melakukan jual beli kepada Allah ya, ngaji tidak dilarang ya. Ini alhamdulillah BMI kan nggak diblokir sama Kominfo ya. Kalau BMI diblokir Kominfo bahaya ya, kita kan nggak neko-neko juga ya. Makanya mendingan fokuskan kita doa kita kepada saudara kita di Palestina supaya mereka diterima Allah SWT yang wafat ya di kejatuhan bom itu mati syahid Pak, syahid ya, apalagi mereka di pertempuran kan, mereka benar-benar di medan peperangan. Mudah-mudahan syahid, kita katakan mudah-mudahan syahid ya, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala membinasakan Yahudi laknatullah alaihim ya. Allahumma ahzim al-Yahud, Allahumma ahzim al-Yahud, Allahumma ahzim al-Yahud, ya Allah binasakanlah orang-orang Yahudi yang terlaknat tersebut. Baik, jadi kesimpulannya yang menyelamatkan kita pertama kali setelah rahmat Allah adalah ketakwaan kita sendiri. Manfaatkan hari jual beli ini ya sebelum jual beli ditutup. Nanti orang-orang kafir dalam Quran disebutkan Pak, mereka ingin menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi. Ya. Siapa Bapak Ibu yang punya emas sepenuh bumi? Saya rasa ibu-ibu emasnya pun belum 100 gram. Ya. Oh, lebih usah, jangan meremehkan emas saya ya. Saya punya emas beratnya emas ini, Mas Joko misalkan. Mohon maaf bukan Pak Joko ya. Mas Fulan ya, Mas Fulan yang orang Jawa ya. Atau Mas Budi. Baik. Emas sepenuh bumi, bayangkan. Emas sepenuh bumi itu gede ya, bukan gede lagi. Seandainya orang kafir memiliki emas sepenuh bumi, maka tidak ada lagi jual beli. Tebusan itu nggak akan diterima Pak. Ya. Ibu-ibu, tidak akan diterima tebusan tersebut. Ya. Tebusan tersebut tidak akan diterima karena tidak ada lagi hari untuk jual beli. Baik, ini yang disebut dengan hari jual beli. Wala khullah, tidak ada lagi persahabatan. Kalau kita di BMI masih bersahabat sekarang. Ya, sahabat BMI, ya mungkin ada istilah sahabat BMI. Kenapa? Karena kita sahabat itu beda dengan teman. Ya. Tadi kata Pak Budi, sahabat itu beda dengan teman biasa. Khullah itu tingkat sahabat yang paling tinggi secara derajat kecintaan. Makanya derajat kecintaan paling tinggi namanya Khalil. Khalilullah, ya kan? Nah, itu dari kata khullah. Maka kita wala khullah, tidak ada persahabatan. Maka kita masih bersahabat sekarang, masih bisa saling memberikan manfaat. Karena syafaat itu manfaat, nanti syafaat itu ya manfaat. Ya. Baik. Maka masih ada persahabatan di antara kita, di mana Allah Ta'ala katakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang di atas khullah persahabatan di dunia yang persahabatannya dibangun di atas kemaksiatan. Sekarang banyak Pak persahabatan dibangun di atas kemaksiatan. Ya, mereka bikin kelompok ini, kelompok itu.
anak-anak muda kita pada ngumpul tidak ada manfaatnya, terkadang mereka berbuat maksiat, ya. Mereka ngumpul-ngumpul berbuat maksiat dan sebagainya, sama ya, sama sekarang grup-grup, lihat segala sesuatu ada grupnya sekarang, grup Vespa bodol, ya kan, grup sepeda ontel, grup sepeda ini, grup mobil aja dari setiap merek ada grupnya. Terkadang acaranya apa? Cuman nyanyi-nyanyi, joget-joget, kumpul-kumpul, food and gathering katanya, kayak manusia purba dulu. Bukan food and gathering, gathering itu ngumpul ya. Kalau food and gathering mencari makanan ya, yang ada sumber makanannya, manusia purba. Ya, acaranya nggak manfaat. Nah, persahabatan seperti ini, mohon maaf ini Bapak-bapak yang ikut grup-grup tertentu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami ya, kita memberi nasihat, grup-grup tersebut kalau tidak ada manfaat, mending kita left, mending kita keluar dari grup tersebut ya. Kadang grup WhatsApp aja nggak ada manfaatnya ya. Grup WhatsApp muncul di situ yang di-share hal-hal tidak senonoh, hal-hal haram, hal-hal cuman lagu-lagu dangdut, nyanyian, atau penghinaan apa, pelecehan atau apa dan sebagainya. Mending kita keluar dari grup. Atau kalau grup-grup itu kita harus kumpul sono, kumpul sini tanpa ada manfaatnya, mending lebih baik kita hindari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman tadi, ya, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan yang dibangun tidak di atas ketakwaan, maka besok sahabat dan sahabat ini, persahabatan ini akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kita saling mengingatkan dalam apa namanya? Dalam kebenaran watawasobil haq, dan dalam kesabaran watawasobis sober. Kenapa kita harus mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran? Karena sifat dasar kita, sifat dasar manusia di surat Al-Ahzab dikatakan wa kanal insanu zaluman jahula. Karena kita itu banyak melakukan kezaliman, dosa-dosa, dan jahul. Apa jahul itu apa? Jahul itu isim apa namanya? Jahula itu bentuk lain dari kalimat jahil. Jahul itu bodoh. Jadi manusia sifat dasarnya apa? Zaluman jahula. Saat manusia mengemban amanah dari Allah, padahal Allah akan mengamanahkan amanah ini kepada gunung dan langit dan gunung. Ya, langit, bumi, gunung-gunung, semua enggan mengemban amanah. Ya, tapi amanah itu diambil oleh manusia. Kemudian Allah sebutkan sifat manusia zaluman jahula. Zaluman banyak berbuat dosa. Kita ngakoni kok, ya. Kita ngakoni, kita mengakui abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi. Ini pengakuan kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nikmatmu kepadaku begitu banyak, wahai Allah Ta'ala. Dan dosaku kepadamu malah banyak. Harusnya nikmat banyak, syukurnya banyak, Pak. Syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Dengan perbuatannya tadi infak. Kita bantu saudara kita di Palestina, kita bantu tetangga-tetangga kita yang miskin, ya. Kita bantu misalkan ya guru-guru kita atau kawan-kawan kita yang butuh bantuan, kita bantu. Ya, seperti kemarin alhamdulillah ada program di Bekasi ya dari Ustazah Ustazah siapa Ustaz Sam? Mohon maaf Ustazah, saya nggak hafal Ustazah ini. Ustazah Dian sama Ustazah siapa? Ya Bunda Rita ya, alhamdulillah hafal. Ingat ya. Ada program misalkan ini butuh Iqra, ya kan? Nah, kita bantu. Nah, butuh Quran, kita bantu, kita supply, kita support, kita dukung. Ini namanya saling membantu. Ya, ini yang bermanfaat kelak. Ya, hal ini yang bermanfaat. Baik, tidak ada lagi persahabatan. Wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada lagi syafaat. Ya, tidak ada lagi syafaat. Ini dalil menafikan bahwa amal soleh kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan, yang hal tersebut akan menyelamatkan diri kita. Kalau amal soleh kita cukup di timbangan mizan, maka kita akan selamat. Kalau amal soleh kita lebih berat dari dosa kita, ya, lebih berat dari dosa kita karena kita zolum. Zolum itu banyak berbuat dosa. Makanya Pak, zolum itu akarnya adalah apa namanya? Syahwat. Kezoliman kita itu semua akarnya syahwat, Pak. Kalau kita bisa menahan syahwat kita, ya, maka kita akan selamat dan bisa masuk surga.
Kok akarnya syahwat Pak Ustadz? Iya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang masuk surga itu dia orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, menahan nafsunya. Nafsu itu apa? Nafsu itu suatu yang condong kepada keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan. Ngumpulin duit itu nafsu, syahwat. Ngumpulin fasilitas sampai lupa dunia. Mohon maaf, sampai lupa akhirat. Allah singgung kita, bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la ya, Sabihisma ya. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, syahwat, kesenangan, nyari kesenangan ya. Nyari kesenangan itu banyak sekali kita lihat, waliyadzubillah, masyarakat kita yang lalai ya, mereka lalai ya, sampai waktunya sholat masih ngetem ya. Pemuda-pemuda waktunya sholat pada main game, waktunya sholat masih sibuk sono sini ya, melalaikan bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan syahwat, maka hati-hati ya. Orang-orang yang tidak bisa mengalahkan syahwat, mereka sulit masuk surga. Karena syarat masuk surga fa innal jannata hiyal ma'wa adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Wanahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu, baru fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembali. Maka kezoliman itu disebabkan karena syahwat. Bagaimana untuk melemahkan syahwat kita? Sabar. Sabar. Makanya ada watawa sobis sober. Kita harus sabar, Pak. Sabar menjauhi maksiat. Ya, kita nggak usah lihat dangdutan lagi. Ya, dangdut itu kan mengenakan kan? Nggak tahu mengenakan Pak nggak ya? Kita nggak usah lihat perempuan-perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu tidak boleh kita pandang, apalagi hal-hal yang haram, nggak perlu. Ya, kuncinya apa? Kuncinya sabar. Kita harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita juga harus sabar ya di dalam menjalankan ketaatan sama. Jadi sabar itu dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi larangan. Nabi Adam tidak sabar dulu. Ketika Allah larang jangan dekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam terbujuk oleh setan, dan setan itu licik sekali. Awal bujuk Nabi Adam nggak bergeming, ya, nggak bergeming. Tapi ketika setan melancarkan akal liciknya, akal bulusnya, ya, maka setan mengatakan, ini nasihun, aku itu penasehat buat kamu. Kamu itu pingin kekal di surga nggak sih? Aku kasih tahu kamu itu dilarang makan buah ini supaya kamu nggak kekal. Maka makanlah supaya kekal. Nah, ini cara licik setan menipu. Ya, jadi sifat setan itu penipu. Ya, ya pilih saya. Ini naik lagi suhu 5 derajat, 7 derajat ya. Wah, janjinya 10 poin. Ada di rentet di posternya dia. Ini penipu. Penipu itu sifat setan, ya. Wah, ini akan kembali nanti ini ya, kita nggak, devisa akan naik, ekonomi naik ya. Ini sifat setan. Setan itu sifat jelek ya. Jangan berasumsi neko-neko. Baik. Jadi dalam kembali ke dalil ini, ya, setelah kita membahas syafaat ini di surat Al-Baqarah yang kita bahas tadi, kita masuk ke kitab Tauhid. Dalil pertama di dalam kitab ini, intinya dalam pelajaran syafaat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan muqaddimah bahwa pembahasan ini akan menolak keyakinan orang-orang musyrik yang mereka akan mendapat syafaat berhala-berhala mereka di akhirat kelak. Ya, mereka memahami bahwa oh iya betul, ini berhala ini tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Tapi kita yakin ini kan orang soleh, ini kan dekat dengan Allah Ta'ala, maka orang ini juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ternyata yang mereka gunakan adalah analogi, adalah kias. Tapi kias ma'al fariq, kias yang batil. Kenapa? Karena analogi mereka adalah kalau kita ingin ketemu raja, kita nggak mungkin langsung ketemu raja, harus melalui perdana menterinya. Nah, kalau kita ingin ketemu presiden, nggak mungkin langsung ketemu presiden, harus melalui ajudannya. Nah, maka mereka mengkiaskan Allah Ta'ala yang tidak butuh makhluk, yang maha kaya dan tidak butuh makhluk, dengan manusia yang sifatnya penuh dengan kekurangan. Ya, presiden itu nggak mungkin melakukan tugasnya sendiri, Pak, nggak mungkin.
Jangankan presiden ya. Direktur perusahaan saja nggak mungkin mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dia butuh bawahannya, butuh ininya, butuh orang lain. Apalagi presiden butuh perdana menteri. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Makhluk itu penuh kekurangan. Kalau Allah Ta'ala maha sempurna. Allah tidak membutuhkan perantara. Ya, Allah tidak membutuhkan sekutu. Kalau kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah, maka sama dengan perantara itu adalah sekutu. Sementara Allah tidak ridho dengan sekutu apapun. Ya, karena Allah sudah maha kaya, tidak butuh makhluk-makhluknya. Ana aghna syuraka. Aku adalah zat yang paling kaya, tidak butuh sekutu-sekutu. Itu kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Ya, maka orang-orang musyrik ini mereka berdalil di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadu min dunihi auliya, yaitu orang-orang musyrik yang mengambil wali-wali, pelindung-pelindung, penolong-penolong. Ya, mereka mengambil penolong-penolong tersebut, wali-wali tersebut, mana butuhum. Sesungguhnya kami itu nggak menyembah mereka. Ini pernyataan mereka. Kalau kita bantah, kok kamu nyembah? Enggak, kita nggak nyembah mereka. Ya, mana butuhum? Ya, kami tidak menyembah mereka. Ya, kami tidak menyembah mereka. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Atau kami tidak menyembah mereka, artinya kami ya tidaklah menyembah mereka itu kecuali ingin mengharapkan syafaat dari ingin mendapatkan syafaat dari mereka, mendekatkan kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka menyembah, mereka menyembah patung-patung itu dengan harapan patung-patung itu, berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini poin pertama. Ya, kenapa mereka menyembah berhala? Poin kedua disebutkan di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah patung-patung, berhala-berhala yang berhala tersebut tidak bisa memberikan mudarat ataupun memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna. Namun mereka itu berkata ini pemberi syafaat, ya. Apa yang kita sembah ini adalah pemberi syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi yang dikatakan orang musyrik itu, Pak, mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menjadikan sekutu bagi Allah. Orang-orang neraka kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Mereka mengatakan, idh nusawwikum birabbil alamin. Ya, kami masuk neraka ini gara-gara kalian, yaitu para berhala, gara-gara kalian. Dulu kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Nah, ini hikayah yang Allah Ta'ala berikan bocoran kepada kita ya di Al-Quran bahwa orang-orang penduduk neraka itu mereka masuk neraka gara-gara menyamakan sembahan-sembahan tersebut kepada Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi ini, yang memelihara langit dan bumi ini. Baik, ini dalil pertama tentang pembahasan pertama tentang syafaat. Ini apa Pak, Bu, kesimpulannya? Tipu daya setan lagi. Talbis iblis. Talbisnya si iblis. Kalau tadi kepada Nabi Adam dibodohin dengan saya pemberi syafaat. Di surat Al-Araf dikisahkan, ini nasihun, aku itu pemberi penasihat kepadamu, ya. Kamu itu saya nasihati, kan saya sudah berpengalaman, kan kamu baru diciptakan kemarin, ya kan. Adapun iblis sudah berpengalaman. Ini tipu daya setan. Nah, setan menipu anak cucu Adam dengan apa? Ini nanti sembahan-sembahan kalian akan memberi syafaat kalian, akan mendekatkan kalian di sisi Allah. Nah, ini akhirnya manusia pada menyembah wali-wali yang sudah meninggal, ya. Baik, ini bab tentang syafaat. Dalil pertama dinukil surat Al-An'am ayat 51. Monggo Bapak Ibu bisa lihat bukunya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan kepada mereka wahai Rasulullah dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Sedangkan mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah.
Ya, jadi pemberi syafaat dan pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wali. Wali itu penolong, Pak. Jadi ada dua Asmaul Husna yang maknanya maha menolong. Pertama Al-Wali, yang kedua An-Nasir. Nasir maha menolong, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya digabungkan dua kalimat itu, ya, sering digabungkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baiknya penolong. Ni'mal maula, ni'mal maula, maula dari kata al-wali juga, al-wali dan al-maula nama Allah. Sebaik-baiknya penolong, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong juga. Ya, jadi Asmaul Husna yang berhubungan dengan pertolongan Allah adalah Al-Wali dan An-Nasir. Apa bedanya? Al-Wali itu menolong hamba-hambanya disertai dengan cinta. Karena Allah cinta dengan orang beriman, maka wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul mu'minin. Maka Allah wali bagi orang-orang beriman, dan Allah wali penolong bagi orang-orang bertakwa karena kecintaan Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Ini Asmaul Husna Al-Wali. Ya, makna Al-Wali penolong. Bapak-bapak ini wali nikah, ya, akan menolong putrinya terus. Kenapa menolong sang putri? Karena bapak cinta sama putri bapak. Ya, maka ini wali. Wali itu pertolongan disertai dengan cinta. Adapun nasir pertolongan umum. Allah menolong, terkadang Allah menolong siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak hanya orang beriman, semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang musyrik yang di tengah laut diombang-ambing oleh gelombang, kemudian dia berdoa, maka dia tolong, maka Allah taala tolong dia. Ini namanya An-Nasir. Secara umum Allah An-Nasir. Ya, Allah Nasir menolong siapapun. Tapi kalau Al-Wali khusus untuk orang beriman. Karena pertolongan Allah Al-Wali itu disertai kecintaannya. Maka kalau kita ingin mendoakan saudara kita di Palestina, boleh dengan dua Asmaul Husna ini. Ya Allah, tolonglah mereka karena Engkau An-Nasir, memberi pertolongan, ya, dan lebih-lebih Engkau adalah Al-Wali, menolong hamba-hambamu yang Engkau cintai, ya. Karena orang-orang beriman ini adalah dicintai oleh Allah Ta'ala. Baik. Maka di sini dikatakan disuruh memberikan peringatan. Ya, ayat ini menyebutkan Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi peringatan hari akhirat, hari perhitungan. Ya. Hari perhitungan yaitu hari padang mahsyar, bahwa tiada siapapun dan apapun, siapapun manusia dan apapun patung-patung, berhala-berhala, benda-benda yang disembah. Siapapun dan apapun tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Orang yang diperingatkan ini orang-orang musyrik, ya. Kecuali apa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memberi penolong dan pemberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, peringatan-peringatan ini, nasihat-nasihat ini itu fungsinya supaya apa? Fungsinya supaya kita itu bertakwa di dunia, Pak. Bu. Supaya kita bertakwa di dunia. Ya. Jadi kesimpulan ayat ini apa? Yang bermanfaat untuk diri kita adalah ketakwaan kita terlebih dahulu. Walaupun nanti memang disebutkan ada syafaat. Ada syafaat Nabi SAW, ada syafaat malaikat, ya, ada syafaat orang-orang beriman, ada syafaat penduduk surga, ya, ada syafaat dari keluarga, ada syafaat orang yang mati syahid. Ya, orang mati syahid bisa memberi 72 syafaat, ya, keluarganya dan teman-temannya. Ya, maka ini syafaat. Baik. Dalil kedua dari bab ini firman Allah surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Rasulullah, lillah, milik Allah. Jadi kalau khabar dikedepankan, ya, aslinya asyafa'atu lillah. Tapi kalau lillahi syafa'at, ini menunjukkan al-hasar, pembatasan. Jadi yang punya syafaat hanya benar-benar Allah Ta'ala. Selain Allah tidak punya syafaat. Ya, kalau Nabi SAW bagaimana? Memintakan syafaat kepada Allah. Kalau Allah izinkan dan Allah ridhoi orang yang akan diberi syafaat, maka orang itu akan mendapat syafaat. Ya,
Tayyib. Abu Thalib termasuk orang yang diberi syafaat, tapi syafaatnya untuk meringankan siksa saja. Allah tidak mengizinkan, tidak meridhoi Abu Thalib untuk masuk surga karena Abu Thalib musyrik. Karena Abu Thalib musyrik. Ya, Abu Thalib siapa? Pamannya Nabi, karena beliau tidak masuk Islam setelah didakwai. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka yaumul qiyamah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan gunakan untuk hujah menolongmu kelak, memberimu syafaat kelak pada hari kiamat. Tapi Nabi SAW tetap memberikan syafaat kepada Abu Thalib, namun syafaatnya hanya meringankan siksanya saja dari neraka dasar jahanam ke permukaan neraka, yang dipakaikan sendal kepada beliau, ya, kemudian mendidih otak beliau, ya. Ini syafaat Nabi khusus untuk Abu Thalib karena telah banyak membantu beliau di dunia ini. Baik. Kemudian dalil setelahnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ayat kursi tadi. Ya, di ayat kursi tadi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi syafaat itu ada, tapi syaratnya dengan izin Allah Ta'ala. Dalil setelahnya, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum, surat An-Najm ayat 26. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Illa mim ba'di ayyadzanallah. Jadi malaikat itu pada dasarnya tidak bisa memberi syafaat, tidak berguna sama sekali syafaat malaikat. Tapi setelah dapat izin Allah, ini menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan keagungan Allah Ta'ala yang benar-benar kita tadaburi bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Hak prerogatif, kesimpulannya. Syafaat itu seperti hidayah. Hidayah di dunia ini hak prerogatif Allah. Ya. Hidayah itu prerogatif Allah, Pak. Hidayah itu tidak bisa diperoleh walaupun dengan faktor kedekatan, faktor nasab. Yang paling dekat dengan Nabi Lut siapa? Istrinya. Yang paling dekat dengan Nabi Nuh, istrinya. Yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Nuh, anaknya. Tapi mereka tidak dapat hidayah. Ya, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pamannya waktu itu. Pamannya dekat sekali. Namun dia juga tidak bisa memberi syafaat. Paling dekat dengan Nabi Ibrahim, ayahnya Azar. Tapi tidak mendapatkan hidayah juga. Maka di akhirat kelak, syafaat juga hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Ya, maka kita bersyukur di atas hidayah. Ya, di atas hidayah ilmu dan di atas hidayah amal. Ya, kita harus meningkatkan hidayah kita, Pak. Oleh karena itu, hikmah ihdinas siratal mustaqim itu diulang-ulang dalam sholat kita supaya hidayah itu tidak lepas dari kita. Karena kita tahu diri hidayah itu milik Allah, hak prerogatif Allah. Terus kita bagaimana, Ustaz? Kita itu peminjam hidayah. Kita dikasih Allah hidayah kita. Kita bukan pemilik hidayah. Makanya kita harus banyak berdoa ihdina supaya hidayah itu tidak lepas dari hati kita. Ya, berkenaan dengan hidayah itu ada satu kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi SAW, usia beliau pendek. Ya, maksudnya ketika menjabat khalifah usia beliau hanya 2,5 tahun saja menjabat. Di masa beliau ya terjadi fitnah besar. Baru saja Nabi SAW wafat, sudah muncul organisasi, tapi nggak berizin organisasinya. Organisasi kemurtatan yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, ya. Kemudian Tulaiha al-Asadi, kemudian banyak lain, ya. Sajah, ya, seorang perempuan juga ada yang ngaku nabi. Nah, organisasi ini organisasi kemurtatan. Maka Abu Bakar perangi mereka. Abu Bakar perangi Musailamah al-Kadzab, perangi semua orang-orang yang murtad. Maka di waktu itu doa yang paling sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, surat Ali Imran ayat 8. Ya. Ya Allah Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan biarkan hatiku tergelincir. Ini juga yang harus kita baca saat-saat ini, Pak. Zaman-zaman orang itu bisa tergelincir gara-gara jabatan, ya. Kita anggap, oh ini pilihan saya bagus nih, ya. Tapi demi jabatan dia melakukan penyimpangan. Kadang ada orang yang tergelincir karena jabatan, Pak Budi. Ya, hati-hati Pak Budi ya.
Udah naik nih dari 5 derajat tadi 7 derajat, 9 derajat. Naik lagi. Ya, ada orang yang tergelincir gara-gara jabatan, gara-gara uang, gara-gara dunia, gara-gara popularitas. Ini juga banyak orang tergelincir. Makanya Abu Bakar As-Siddiq di masa itu beliau mengatakan berdoa berulang-ulang Rabbana la tuzigh qulubana, padahal iman Abu Bakar itu iman paling tinggi kalau ditimbang dengan iman kita semua, kalah kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita tetap harus minta keteguhan hidayah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di zaman fitnah seperti ini. Ada orang menjual dirinya, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir, begitu kan? Karena menjual diri untuk dunia, menjadi budak dinar dan budak dirham. Akhirnya melupakan. Apalagi murtad di Indonesia ini jadi tren. Jadi tren artis-artis masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam. Buat apa? Ya, ngetren doang. Ya. Ada lagi nenek-nenek yang aku tak tahu syariat Islam. Tusuk konde lebih indah dari cadar, tiba-tiba ngumumin diri, saya pindah agama. Yo karepmu. Pindah agama juga karepmu, ya. Udah tahu murtad ya, tapi mencela syariat Islam. Ya, jadi hidayah itu milik Allah Ta'ala. Ya, hidayah milik Allah Ta'ala. Kita berulang-ulang baca ihdinas siratal mustaqim itu supaya hidayah itu tetap pada hati kita. Ya, namun hidayah itu dispesifikkan lagi hidayah untuk beramal soleh, Bapak Ibu sekalian. Karena hidayah itu ada dua, hidayah tetap beragama Islam dan hidayah di dalam Islam supaya kita beramal takwa. Karena ini akan bermanfaat nanti, ada hubungannya dengan syafaat. Ya, supaya kita terus melakukan amal soleh dan ketakwaan, maka kita mengulang-ulang hidayah tersebut. Di Al-Fatihah, diduduk antara dua sujud, ya. Rabbik firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni. Ini juga ada kalimat wahdini, minta diberi hidayah. Kemudian di doa kunut, salat witir. Salat witir ini disunahkan kunut juga. Ya, ada doa kunut yang diajarkan kepada Al-Hasan oleh Nabi SAW, kakeknya. Ya, di dalam salat witir, Allahumma dini fiman hadait. Ya, ini juga minta hidayah selalu beramal soleh dan takwa. Ya, kemudian doa Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma dini wasadidni. Ya Allah, beri aku hidayah dan luruskanlah jalanku ini. Kemudian doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ini yang kita minta, Pak. Jadi hidayah itu tidak hanya kita memiliki ilmunya. Kalau baca Quran itu pahalanya 1 huruf 10. Ini namanya hidayah ilmu. Betul, kita telah mendapatkan hidayah irsyad, petunjuk. Namun kita harus mengamalkannya agar menjadi hidayah amal ini. Nah, ini yang kita minta agar kita dikaruniai amal-amal soleh. Ya, ini jenis hidayah yang sangat penting. Banyak orang sekarang meninggalkan amal, Pak. Yang wajib aja sampai berani ditinggalkan. Karena mereka apa? Tuksirunal hayatat dunia. Ya, mereka lebih mencondong kepada kehidupan dunia. Hidayah itu apa sih artinya? Hidayah itu artinya adalah ma'rifatul haq wa isarul haq. Harus ada 2 poin. Hidayah itu adalah mengenal kebenaran. Alhamdulillah kita kenal kebenaran. Yang kedua, wajib kita isar, condong kepada kebenaran tersebut. Melakukan kebenaran itu, membela kebenaran itu, bahkan kalau bisa mati membela kebenaran. Ya, banyak orang-orang dulu, Pak, mati gara-gara membela kebenaran. Kalau orang Islam, orang mukmin mati di atas kebenaran, istiqomah, mempertahankan akidahnya banyak, dan itu alhamdulillah. Itu sebuah karunia. Namun ada orang-orang yang luar biasa kedudukannya karena dia mati mempertahankan kebenaran. Contohnya siapa? Asia radhiyallahu anha. Asia istrinya Fir'aun, bukan istrinya, permaisurinya, karena istrinya Fir'aun banyak. Ya, bapak-bapak juga punya permaisuri, karena istrinya 1, jadi istrinya ya permaisurinya. Baik ya, baik ya. Kembali ke sini ya. Suhu turun. Kalau bahas poligami, suhu turun, bapak-bapak, ibu-ibu suhu naik. Baik, permaisuri Fir'aun, ya, Asia radhiyallahu taala anha, ya.
mempertahankan, dia mati mempertahankan hidayah. Karena Asia itu ketahuan masuk Islam, ya, bahkan tidak hanya Asia ya, pembantunya Firaun yang Dewi Masito itu kan, Siti Masito, Dewi Masito ya, Siti Masito atau Masito juga ketahuan nanti dibakar, digoreng ya, anaknya dianya. Ternyata Firaun itu orangnya kejam sekali, kejam. Saat mengetahui Asia memeluk agama Islam, ikut hidayah, ikut petunjuk Nabi Musa dan mendapat hidayah, maka Asia dijemur, terik padang pasir, dijemur. Maka sampai Asia kepanasan. Kemudian Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah siksaan tersebut, tapi hidayah tidak hilang dari mereka karena kesabaran. Ya, karena kesabaran. Makanya kita harus memiliki sabar itu, Bapak Ibu sekalian. Asia mengatakan dalam surat At-Tahrim dikisahkan, Robbi ibnili baitan indaka fil jannah. Asia sudah tidak ngarep-ngarep Fir'aun lagi. Masa-masa indahnya bersama suaminya yang gagah perkasa, yang pintar. Fir'aun itu pintar karena pintar mendebat Nabi Musa. Ya, kamarnya yang indah di dalam kerajaan sudah lupa. Yang dia ingat adalah hidayah harus dipertahankan sampai mati. Kemudian dia berdoa, ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Aku tidak lagi mengharap istana Fir'aun. Saya tidak akan kembali menjadi istri Fir'aun. Wa najini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najini min qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari pengikut Fir'aun yang zolim-zolim ini. Kemudian Allah Ta'ala ya kabulkan doa Asia. Asia kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Ya, meninggal dibunuh Fir'aun. Baik, ini hidayah. Jadi ada orang-orang sekelas Asia yang meninggal mempertahankan hidayah. Jadi beliau berdoa, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Bukan diselamatkan dari siksaan. Tetap dia akan meninggal, tapi diselamatkan akidahnya, meninggal dalam keadaan beriman. Ini dia. Ini yang akan menjadi keselamatan buat kita. Yang penting kita punya iman dulu. Kalau kita punya iman, kita akan aman. Itu kaidahnya. Kalau kita punya iman, kita akan aman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka merekalah yang berhak mendapatkan al-amnu, berhak mendapatkan keimanan, keamanan di akhirat ya. Tentunya di alam barzah juga, di alam barzah dan di akhirat. Taib. Jadi ini tentang syafaat ya. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Kemudian dalil yang dibahas di sini ya, dalil-dalilnya ada 4 tadi ya. Syafaat malaikat saja belum bisa memberi syafaat sebelum mendapat izin Allah. Ya, bada'an ya'dzanallah liman yasha wa yardo. Jadi ada syarat-syarat syafaat. Ya. Syarat syafaat itu adalah izin Allah Ta'ala kepada pemberi syafaat. Siapa yang diizinkan? Yang diizinkan ya Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW diizinkan memberi syafaat. Malaikat diizinkan memberi syafaat. Ya. Kemudian orang-orang beriman juga diizinkan memberi syafaat kelak. Ya. Ada jenis-jenis ya, beberapa syafaat. Jadi syafaat itu ada syafaat dunia dan ada syafaat akhirat. Syafaat kalau di dunia arti bahasanya itu rekomendasi, Pak. Misalkan Bapak merekomendasikan anak Bapak untuk kerja di perusahaan Bapak. Ini namanya syafaat secara bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia rekomendasi. Ya, memberikan rekomendasi. Ini syafaat namanya, pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, di dunia ada syafaat, maka di akhirat juga ada syafaat. Namun syafaat itu secara garis besar ada 2. Syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh dalil, dan syafaat yang manfiyah. Manfiyah itu syafaat yang dinafikan, ditiadakan oleh dalil, seperti syafaatnya berhala-berhala kepada orang musyrik. Ya, syafaatnya Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala yang disembah kepada mereka penyembahnya. Ini dinafikan. Tidak ada syafaat mereka, nggak bisa memberi syafaat. Tapi ada syafaat-syafaat yang musbatah. Ya, syafaat-syafaat di dunia maupun di akhirat. Syafaat di akhirat itu dibagi menjadi 2. Ya, syafaat di akhirat dibagi menjadi 2. Bagian pertama, syafaat yang sifatnya khususon, yang sifatnya istimewa, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
ya, seperti Syafatul Uzma di padang mahsyar. Ini kisahnya sudah ma'ruf ya. Kemudian yang kedua, syafaat uzma, contoh pertama Syafatul Uzma ini khusus bagi Nabi SAW. Kemudian beliau juga bisa memberi syafaat penghuni surga untuk segera memasuki surga. Jadi Nabi SAW akan berikan syafaat nanti. Di antara jenis syafaat yang dikhusus bagi Kanjeng Nabi adalah Syafatul Uzma untuk memutuskan hari penghakiman. Karena manusia pada kepanasan, pada keringetan, sesuai amal masing-masing. Manusia pada pergi ke Nabi Adam nggak bisa. Ini sudah kita kisahkan ya. Itu namanya Syafatul Uzma. Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Hari ini kita masing-masing. Di hari kiamat ya. Maka yang memberi Syafatul Uzma, memberi keputusan adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau memberi syafaat agar penduduk surga itu ya segera memasuki surga. Karena surga itu tidak akan dimasuki oleh manusia. Dan manusia yang pertama kali memasuki surga itu umat Islam, umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita masuk surga sebelum Nabi masuk surga. Makanya ini yang dikatakan Nabi mempercepat kaum mukminin, orang beriman, supaya bisa masuk surga. Nabi SAW datang ke depan surga. Ati babal jannah. Pada hari kiamat aku mendatangi surga, kata beliau. Fa'astaftihu. Lalu aku meminta agar dibukakan. Ya, beliau mengetuk pintu surga. Kemudian malaikat mengatakan, malaikat siapa? Malaikat Ridwan, tapi nggak ada dalilnya ya. Malaikat penjaga surga itu ya malaikat penjaga surga. Adapun malaikat Ridwan, ini pendapat tidak ada dalilnya. Kalau malaikat Malik ada dalilnya di Al-Quran ya. Ya Malik ya, seruan penduduk neraka kepada malaikat Malik. Intinya ada Pak, malaikat penjaga surga ada ya. Maka malaikat mengatakan man anta, siapa engkau? Ya, malaikat bertanya seperti itu. Beliau mengatakan Muhammadun, aku Muhammad. Aku adalah Muhammad. Fayaqul bika umirtu ya. Maka malaikat mengatakan bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Untukmu lah pintu surga ini aku disuruh membukanya. Tidak mungkin pintu ini dibuka sebelum engkau memasukinya. Ya, baik. Kemudian ada keterangan, Bu. Nanti setelah Nabi Muhammad yang masuk ke surga itu janda katanya. Janda yang punya anak banyak dan dia mengasuh anaknya. Maka dia mendahului setelah Nabi Muhammad dia. Ini hadisnya doif. Ini hadis keterangan ini doif ya. Yang masuk surga ya mereka para sahabat yang disebut oleh Nabi SAW yang dijamin masuk surga, mereka sabiqunal awwalun. Orang-orang yang sabiqun wasabiqunal sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang memiliki amalan seperti mereka. Ya, makanya kita yang bersabar di akhir zaman ini, Pak. Kata Nabi SAW, kita akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. 50 sahabat Nabi, Pak. Kalau kita sabar berpegang teguh kepada terhadap agama ini. Ya, kita sabar, Pak. Maka besar kecilnya hidayah itu dilihat dari kita mengamalkan syariat Islam apa tidak. Ya, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, man yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kendaki hidayah pada dirinya, maka hatinya itu akan lapang menerima syariat Islam. Maka orang yang sempit terhadap syariat Islam, ya disuruh ninggalin riba, wegah, nggak mau. Kalau nggak riba saya nggak punya tempat tinggal. Kalau nggak riba saya nggak punya mobil. Ini namanya nggak lapang dada terhadap agama Islam. Taib, kembali ke sini. Yang ketiga, kekhususan beliau syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Ya, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau dapat memberi syafaat kepada Abu Thalib walaupun sedikit? Bukankah semasa hidupnya dia melindungimu, dia mengayomimu, dia mati-matian membelamu? Ya, Nabi Muhammad itu tidak disiksa oleh Abu Jahal, tidak ditangkap karena yang bela siapa? Yang bela pemimpin suku Quraisy saat itu, yaitu Abu Thalib. Siapa yang berani Noel Rasulullah SAW mengganggu Nabi? Urusannya sama Abu Thalib. Maka Abu Jahal cuman ganggu Bilal, ya kan? Yasir, Sumayyah, itu ditangkepin mereka semua, disiksa sampai Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, Yasir bapaknya Ammar, dan Sumayyah ibunya Ammar dibunuh Abu Jahal. Bilal dicambukin, ditangkap sama Umayyah ya. Ini
Tapi untuk menangkap Nabi tidak berani. Untuk menangkap Abu Bakar nggak berani. Abu Bakar orang terpandang, orang kaya di Quraisy, ya. Maka budak-budak dan orang-orang miskin yang ditangkap disiksa pada waktu itu. Ya Allah, radhiyallahu anhum. Baik, maka beliau mengatakan na'am huwa fi dohdohin minnar. Ya, dia akan berada di atas, di neraka yang paling atas. Walaula ana lakana fi darki asfali minnar. Seandainya bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib ini akan berada di kerak neraka jahanam karena beliau musyrik. Ya, baik, ini yang ketiga. Yang keempat, syafaat beliau untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ada umat-umat yang akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi menyeberang sirat langsung. Ya, ini juga syafaat beliau. Baik, ini kekhususan 4 hal. Ya, 4 hal yang dimiliki oleh Nabi. Memberi syafaat pada Syafaatul Uzma. Kemudian supaya kita cepat masuk ke surga, karena surga itu beliau dulu yang harus masuk. Yang ketiga, syafaatnya kepada Abu Thalib. Yang keempat, syafaat beliau agar di antara kita itu ada yang masuk surga tanpa dihisab dulu, langsung masuk surga. Ya, ini syafaat beliau. Yang bagian kedua, syafaat yang ditetapkan dalil adalah syafaat umum, diberikan oleh malaikat. Para nabi juga memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat, Pak. Setiap nabi akan berdoa, akan berdiri di ujung sirat. Mereka mengatakan Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Nabi SAW juga mengatakan hal itu. Ya, mendoakan kita supaya selamat di atas sirat, menyeberang sirat. Karena kalau jatuh ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi syafaat malaikat, syafaat nabi, syafaat syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Ya, kemudian yang keempat, ya bagian keempat, ya, syafaat secara umum adalah syafaat orang-orang beriman secara umum. Ya, syafaat orang-orang beriman secara umum. Karena orang beriman, Pak, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Orang beriman mengatakan, di mana teman-teman kita kanu yusalluna ma'an. Dulu dia sholat bersama kami. Jadi orang yang sholat juga ada yang masuk neraka, Pak. Ya, yusalluna ma'an, yasumun. Ya, mereka juga berpuasa bersama-sama kami. Ada juga orang yang puasa masuk neraka. Maka ini tergantung timbangan ketakwaannya nanti. Timbangan amal solehnya. Lebih berat mana? Syahwatnya, mengikuti syahwatnya, dosa-dosa dan maksiat, atau lebih baik amal solehnya. Kalau lebih berat amal solehnya, dia akan masuk surga. Kalau amal buruknya lebih berat, dia akan masuk neraka dulu. Ya, namun nanti ada saudara-saudaranya yang memberinya syafaat. Di mana dulu temanku yang bareng-bareng sholat, ya, jangan sampai kita waliyadzubillah tergelincir, ya. Maka kemudian diangkat mereka. Allah Ta'ala mengatakan, ya, maka cari mereka teman-temanmu dan selamatkan mereka dari api neraka. Baik. Di antara bentuk syafaat ini, syafaat mereka yang sudah memasuki neraka agar keluar. Jadi yang sudah masuk neraka bisa keluar neraka karena syafaat. Ya. Yang kedua, syafaat kepada orang-orang yang seharusnya masuk tapi tidak jadi masuk. Ini juga ada jenis syafaat ini. Seperti apa? 2 atau anak kecil yang meninggal yang orang tuanya sabar. Ketika orang tuanya mau diseret ke neraka, anak kecil ini, tapi dia muslim, ya, orang tuanya muslim. Anak kecil ini membelanya. Jangan masukkan orang tua. Ini juga syafaat dari kesabaran dari anak kecil yang meninggal tadi, ya, menolong orang tuanya. Ya, ini diantara jenis syafaat. Baik, barakallahu fikum. Ini kajian tentang syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu arti secara bahasanya as-saf'u itu artinya genap. Ya, karena genap itu lawan ganjil. Karena syafaat itu harus 2 arah. Orang yang diberi syafaat dan Allah Ta'ala zat yang memberi syafaat. Maka diambil dari kata asy-syaf'u wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Maka asy-syaf'u itu artinya genap. Ya, karena ada 2 arah, orang yang diberi syafaat dan hanya Allah yang bisa memberi syafaat. Ada 2 arah. Yang diberi syafaat, kita mengharap syafaat, ya, kita akan diberi syafaat insyaallah. Dan kemudian yang kedua, zat yang memberi syafaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Ini tema dan materi kita. Selanjutnya beberapa menit, 10 menit untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada Pak Joko Sulistiono, monggo. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ukir. Jadi kalau kita dengar Ustadz Ukir berceramah ini kita jadi semangat. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama Ustadz
dari Pak Budi Jaya ini mau tanya ini. Oh, nggih, monggo Monggo. silakan. Ya, Mas Budi. Langsung nih. Coba. Ya, silakan. Ya, ini ternyata penasihat yang pertama ada itu di surga ya Ustaz ya. Itu apa namanya? Setan yang membujuk Nabi Adam untuk berbuat maksiat kemudian menyamar menjadi penasihat itu memang benar ya Ustaz ya. Ya. Jadi ya kalau saya baca memang penasihat Syaitan itu menyamar menjadi penasihatnya Nabi Adam. Nah ini mungkin satu hal yang kembali lagi itu Jok, itu kamu kan ini Jok penasihat RT kan sama penasihat Ray, hati-hati juga nih penasihat itu ternyata juga banyak yang nyamar-nyamar ini sekarang ini nyamar jadi penasihat. Terus pertanyaan Ustaz, Monggo silakan. kalau tadi itu kan syafaat itu kan bermacam-macam. Jadi ada yang dari Rasulullah, kemudian ada dari malaikat dan sebagainya. Apakah mungkin satu orang itu kita tuh bisa mendapatkan lebih dari satu syafaat Ustaz? Nanti misalnya kan kita ada teman, misalnya sama ngaji seperti ini. Terus saat nanti kan ada mungkin seperti tadi itu yang masuk ke neraka misalnya ada ya moga-moga enggak. Tapi kemudian ada yang teman-teman kita yang satu pengajian ini memberi rekomendasi kan katakan ya Allah ini teman kami yang dulu sama-sama di BMI mengaji Ahad malam bersama-sama kenapa kok tidak ada di sekitar kami kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kembali ke surga. Nah, itu pertanyaannya apakah mungkin satu orang itu bisa mendapatkan satu syafaat dari temannya kemudian dari malaikat apa kemudian dari Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ada hadis tapi saya nggak tahu ini hadisnya sahih apa enggak. Ada hadis yang mengatakan seorang penghafal Quran itu dia bisa memberikan 10 syafaat kepada keluarga terdekatnya yang sudah masuk ke dalam neraka. Hadis ini saya pernah baca tapi saya ragu-ragu apa hadis ini sahih apa enggak, apa bisa dipegang apa enggak. Ada sebagian mengatakan hadis ini hadis dhaif juga. Nah, dua pertanyaan dulu Ustaz. Jazakumullah. Dua pertanyaan dulu berarti masih ada lagi gitu, Pak. Ya tergantung Ya, baik. Pertanyaan pertama tentang apakah seorang itu bisa menerima syafaat lebih dari satu arah gitu ya? Ya. Baik. Ketika seseorang sudah mendapatkan syafaat, misalkan syafaat dari malaikat, ya, syafaat dari malaikat dikisahkan di surat Ghafir ayat ke-7, alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka akan mereka selalu bertasbih kepada Allah, malaikat penjaga ars, pemikul ars, dan mereka akan memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahma wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jadi syafaat malaikat itu bagi orang-orang beriman yang memiliki kriteria. Ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dulu. Apakah seorang bisa mendapatkan dari dua arah atau tiga arah? Pertanyaan ini jawabannya kalau seorang sudah mendapatkan syafaat, maka tidak perlu syafaat yang lain. Ya, kalau misalkan orang beriman sudah mendapatkan syafaat dari malaikat, ya sudah masuk surga. Ketika sudah masuk surga, sudah kita tidak perlu syafaat lagi karena syafaat itu pertolongan dari neraka supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini diantara jenis syafaat. Adapun keluarga nanti bisa mengangkat keluarganya ke derajat yang lebih tinggi, ini pun salah satu jenis syafaat. Baik, maka perhatikan surat Ghafir ayat ke-7 tadi. Kalau kita ingin mendapat syafaat malaikat, malaikat mengatakan faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi kita harus bertobat terus, Pak.
zikir pagi petang jangan dilewatkan. Zikir pagi kita disunahkan taubat 100 kali. Nabi SAW sehari taubat lebih dari 100 kali. Ya, faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ketika kita bertaubat, kemudian kita inabah. Ya, kita inabah mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, istiqomah di atas petunjuk Quran dan petunjuk sunnah. Karena ini pernyataan malaikat, wattaba'u sabilaka. Ya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ampunilah, berilah syafaat kepada orang yang bertaubat dan selalu mengikuti jalan kebenaran. Nah, kita akan dapat syafaat ini. Syaratnya cuma 2. Kita senantiasa bertaubat dan mengikuti jalan kebenaran Quran dan sunnah. Ya, kita akan mengikuti jalan kebenaran ini, maka kita insya Allah akan mendapat doa malaikat, waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka, jaga mereka, jauhkan mereka dari neraka jahim. Nah, ini jawabannya. Untuk syafaat itu kalau sudah mendapatkan 1 syafaat, selamat ya sudah. Ya, baik. Allahu alam, ini jawaban pertama. Adapun yang kedua, penghafal Quran bisa mendapatkan memberi syafaat 10 keluarganya. Allahu alam, saya juga belum mendalami hadis ini, ya saya tidak tahu. Ya, mudah-mudahan kita akan mencapai jawabannya di pertemuan yang setelahnya ketika kita gali ilmu lagi. Barakallahu fikum. Kalau di surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya, Ustaz. Itu apakah seperti syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari malaikat, kemudian ada syafaat dari mungkin orang-orang yang beriman tadi itu, sama orang-orang soleh, itu menentukan tingkatan-tingkatan kita di surga apa enggak? Itu syafaat atau rekomendasinya itu, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jadi syafaat itu adalah pertolongan supaya selamat dari neraka. Ya, sebagaimana jelas sekali dalam Ghafir ayat 7 doa malaikat tersebut, waqihim adzabal jahim, ya, supaya selamat dari neraka dan masuk ke surga. Adapun surga itu tidak ditentukan dengan syafaat tadi, tapi dalil mengatakan surga ditentukan dengan amal soleh masing-masing. Ya, ditentukan dengan amal soleh masing-masing. Ini juga tafsir dari Imam Hasan Al-Basri. Ketika murid-murid beliau mengatakan, wahai Imam, benarkah masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat? Hasan Al-Basri mengatakan betul, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi apa yang tingkatan yang didapatkan penghuni surga berdasarkan amalnya masing-masing. Banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa tingkatan surga bukan karena syafaat, tapi karena amal soleh kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Kalau ingin mendapat syafaat malaikat tadi ya, syaratnya 2, selalu bertobat dan mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran itu ya Quran dan sunnah. Ya. Baik, kalau ada yang lain silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Mas Yudi nih, tinggal 2 menit Mas Yudi. Pak Yudi malah mau bertanya ke Pak menit. Joko. Silakan Pak Yudi. Enggak, ke Pak Ustadz, Pak Joko dulu toh. Masih ya, Pak Joko dulu. Silakan. Jokowi penasehat tuh, hati-hati. Penasehat Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz. Karena waktunya pendek ya. Sebenarnya ada 4 pertanyaan nih saya mau join. Masya Allah, 4 ya. Enggak bisa diringkas aja. Satu aja, permaisuri Pak. Satu permaisuri. 10 menit. Nah. Iya, gini Ustadz. Yang mendapat syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad itu apakah semua manusia orang Muslim secara umum atau ada syarat khusus? Kalau tadi kan dibilang Ustadz untuk mendapatkan syarat malaikat itu bertobat dan melakukan kebenaran ya. Satu itu. Yeah. Terus yang kedua, tadi apa saya tulis tadi itu? Nah, dari golongan manusia itu siapa sih Ustadz yang mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat? Terus ketiga, satu lagi Ustadz. Bisa nggak kita bersyafaat atau syafaat itu kan ibarat wasilah ya Ustadz ya? Bisa nggak sih kita berwasilah dengan amalan soleh kita yang mungkin orang lain tidak ketahui tapi hanya kita sama Allah ketahui. Misalkan diam-diam bersedekah atau mungkin sholat tahajud yang orang lain nggak tahu. Ibarat seperti dikiaskan 3 orang yang terjebak dalam gua. Kan mereka masing-masing bersyafaat dengan amal solehnya. Apakah itu bisa disyafaat kelak di akhirat Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa'alaikum. Yang pertama, syafaat malaikat surat Ghafir ayat 7. Syafaat Nabi SAW ada hadis di akhir bab ini ya. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas?
wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia? Nah, manusia yang paling bahagia itu manusia yang dapat syafaat beliau. Ya. Dan nanti kita akan bahas ya, apa yang amal-amal apa yang bisa menyebabkan mendapat syafaat Nabi. Ya, nanti kita bahas saja di pertemuan yang akan datang ya, karena amalnya itu lumayan banyak ya. Nah, kita secara umum dulu. Siapa yang paling bahagia mendapat syafaat engkau ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Maka beliau SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Yang mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dasar hatinya. Apa artinya? Bahwa syafaat Nabi SAW itu ya ditetapkan untuk ahlul ikhlas wa tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ikhlas karena Allah semata. Benar-benar kita benar-benar hanya beribadah, hanya menyembah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah ya kita akan mendapatkan syafaat. Maka ini manfaat belajar tauhid, Pak. Ternyata di hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, Pak. Hadis sangat sahih. Sahih ya. Siapa yang mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah yang paling bahagia kelak? Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Artinya yang benar-benar memurnikan tauhidnya. Ya dulu kita pernah punya jimat, punya kedikdayaan dengan cara manggil-manggil jin ya, minta tolong sama jin. Sekarang kita sudah belajar tauhid, kita bertobat, kita memperbaiki diri. Nah, ini ada kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat. Jadi yang mendapatkan syafaat Nabi SAW yang paling umum yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas tanpa dicampur dengan kesyirikan. Pertanyaan kedua, yang kedua apa tadi, Pak? Yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu apakah kita bisa mendapatkan syafaat seperti amal soleh kita yang kita jadikan wasilah, tawasul ya, tawasul untuk berdoa. Maka kalau kita punya amal soleh banyak, Pak, kemudian kita ditimbang di yaumul mizan, amal kita itu berat, maka kita masuk surga tidak perlu syafaat lagi. Ya, jadi syafaat itu pertolongan yang akan masuk neraka gitu. Yang akan masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Ya, yang amalnya nggak cukup kemudian diberi syafaat jadi cukup untuk masuk surga. Ini inti daripada syafaat atau pertolongan tersebut. Ya, adapun derajat surga ditentukan amal masing-masing. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, dari golongan manusia yang boleh memberikan syafaat itu baik. Syaratnya, Ustaz. Ya, yang manusia yang orang beriman, ya syarat ya, manusia yang memberikan syafaat siapa? Orang beriman yang sudah masuk surga. Ya, yang sudah masuk surga ini baru akan memberi syafaat. Karena nabi-nabi aja tadi nggak berani memberi syafaat. Ya ketika untuk itu masih di padang mahsyar. Maka setelah masuk surga, riwayat datang asar dari Hasan Al-Basri ya yang mengatakan saya dulu punya teman yang mengatakan ketika kalian tidak mendapati aku di surga, maka tolong cari aku di neraka. Nah, ini riwayat ke Allahu alam sumbernya ke Imam Hasan Al-Basri ya. Ke ulama ya, ke ulama tabiin ya. Jadi beliau mengatakan kalau kamu tidak dapati saya di surga maka tolong cari saya di neraka. Maksudnya beliau minta syafaat teman-teman yang baik ya. Dan semoga kita pun di sini nanti di berkah mulia ini bisa saling memberi syafaat siapapun di antara kita yang masuk surga, maka cari teman-teman kita ketika lengkap walhamdulillah ya, ketika waliyadzubillah ya, maka kita saling mencari nanti ya kelak ya, maka jangan absen ya. Dan kalau kita baca absen kan tahu oh ini masuk terus nih ngaji, yang ini nggak masuk ya. Oh yang nggak masuk jangan-jangan nanti dilupain, oh nggak masuk kok. Tapi yang masuk terus mudah-mudahan ingat. Allahu alam. Baik, ini terakhir ya, silakan kami kembalikan ke Pak Joko. Kalau beliau ada pantun lagi tentang syafaat ya lebih baik sebagai penutup, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira waktunya sudah cukup, sudah melebihi ya. Jadi memang tadi salah satu ada sanad yang untuk ngayem-ngayemi itu bahwa miftahul jannah, kunci dari surga adalah la ilaha illallah ya. Tapi memang dengan ikhlas saya kira cukup karena waktunya udah malam, karena saya ingin menyapa teman-teman sipil 98 ya. Anak-anak teman-teman sipil 98 Kelas.
Terutama kelas apa ya? 98. Ya, Mas Junior, Mas Junior. Tampil Mas Junior. Ada ya? Ya, 98 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin Pak ada yang Joko. Halo, ya Pak Joko. Ini tadi alhamdulillah saya Mas coba Junior ngundang ya. coba ngundang Ya, teman-teman saya 98 tuh Sipil Undip angkatan adik, 98. adik kelas saya 13 tahun. Jadi Masya Allah. Itu ada Mbak Ririn manggilnya tuh Widya Srini, tapi kebanyakan perempuan ini. Alhamdulillah, selamat datang. oh iya. Semoga selalu rajin ikut PMI ini ya dari sipil 98. Nah, Mas Safi Andra ini orang mungkin 98 loh, sudah kelihatan usia ya. Baik, saya kira ya ini biar teman-teman sipil semangat ini kita absen teman adik-adik 98. Saya kira ini ada yang komentar saya Widya ini kelas ganjil. Alhamdulillah. Oh, ini ya, perwakilan dari 98 ya. Ya, Jadi ya. biar lebih rajin lagi. Baik, saya kira itu. Semoga kita kelak saling mencari siapa yang masuk surga dulu supaya mencari. Ya, jadi yang penting absennya nggak usah titip ya. Jadi absennya harus asli. Baik, mari Ada kita buat tutup. rekomendasi dari sekarang. Iya, pokoknya tanggung. Ini baru rombongan Ustadz Sam lah. Pokoknya kita nak ditakoni malaikat rombongan siapa? Rombongan Rombongan Ustadz Ustadz bisa Sam. ukir ya. Nah, bener. Nggak boleh gitu lah, Ya, nggak boleh gitu. Baik, mari kita tutup dengan tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kesalahan. Semoga ini berkah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Ustaz Zulkifli, kalian. Ustaz